belajar, mau berkembang. Nah, misalnya, jadi untuk zona nyaman, ada yang bekerja konkretnya hari ini sudah dikerjakan, sudah selesai, tidak ada temuan, habis itu sudah, ini sudah kita selesaikan kok. Hah? Tidak ada temuan, jadi semua ya terlaksana. Tetapi sekarang tuntutannya sudah tidak ketika kita pelajari, ya ini mungkin ketika zaman sebelum masih apa ya, masih zaman-zaman sebelumnya waktu dia masih muda, ini ya menjadi suatu prestasi yang baik. Tapi saat ini tuntutan banyak, cara bekerja sudah lebih cepat, yang cara bekerja lebih cepat banyak, gitu kan. Nah ini juga menjadi salah satu problem di kita. Nah teman-teman yang hari ini masuk eh, bisa nanti bisa juga akan itu menjadi zona nyaman. Ada yang bisa asik kita saya lebih senang apa ya supaya tidak monoton. Biasanya ini kan kalau teman-teman yang sekarang yang pembelajar zona ini kan biasa sudah lihat TikTok ya, lihat-lihat yang video pendek langsung pada poin-poin. Sementara kalau saat ini kan kita diantar-antar dulu. Nah, biasanya agak sedikit-sedikit, aduh Pak membosankan gitu. Nah, saya ingin sedikit diskusi di sini. Ada yang bisa kasih juga apa ya tambahan atau tambahan bahwa kenapa bisa ada merasa zona nyaman takut perubahan. Silakan Pak Jihad, ada Pak Jihad? Mohon maaf tadi Yes. pertanyaannya Pak agak putus-putus. Oke. Ini sekarang kita hari ini zona nyaman takut perubahan. Nah, beberapa hal tadi saya sampaikan, misalnya salah satunya adalah biasanya kalau cara bekerja sebelum-sebelumnya kan begini, sudah selesai, kan, kecapai target, tidak ada temuan, sudah, oh ini sudah bagus ini. Nah, tapi sekarang tuntutan kan lebih banyak. Apakah memang yang kita selesaikan itu sudah sesuai dengan eh, hasil, misalnya outcome, memenuhi benefit, memenuhi impact. Nah, kalau menurut Pak Jihad ini, salah satunya yang membuat zona nyaman takut perubahan itu seperti apa? Mungkin punya informasi, punya pengalaman. Oke, silakan. Kalau Teman-teman, ini bukan tanya jawab ya. Maksudnya jangan kau segan-segan. Anggaplah kita universitas saja, karena itu yang supaya yang lebih nyaman. Oke, silakan. mungkin salah satu dari saya itu Pak takut Ya, takut gagal biasanya Pak. Biasanya ya, mencobai perubahan hal baru ada resiko gagal, banyak orang yang lebih memilih aman daripada coba hal baru. yes, 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 benar itu. Betul itu. Oh, kalau gagal nanti memalukan, begini-begini kan. Tuh. Padahal kita biasa belajar dari kegagalan juga ya untuk menjadi lebih baik. Yes, benar-benar itu Pak. Pak, sepakat itu. Nah, kalau ya mungkin yang lain, Ibu Komang, ya Iya, saya lihat Bapak. Ibu 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 Komang serius tadi. Anu apa? Serius dia melihat-lihat ini. Dia punya bayangan juga ini. Kalau saya, Bapak, Silakan. sebelumnya saya kan eh, belum pernah bekerja ya, Bapak. Saya fresh graduate. Hmm. Jadi saya kayak Iya. masih kalau ditanya perbandingannya, jadi saya kayak bingung, Bapak. Oh. Oh iya iya iya. Belum punya pengalaman. Saya Iya, belum punya belum ada pengalaman di sini. pengalaman kerja, Iya. Bapak. Iya, karena selama ini saya apa belajar-belajar saja gitu kan. Jadi Iya, saya merasa oh saya belum melihat. Yes. Oke. belum ada Oke, pandangan. kita lanjut. Nggak apa-apa, Bu Komang itu. Jadi saya sebenarnya lebih membangun hari ini kita membiasakan dia membangun kreatif. Saya tidak ingin mengunci apa ya mengekang kreativitas teman-teman, misalnya termasuk kreativitas berpikir. Nah, salah satu juga yang zona nyaman terhadap perubahan ini di era di area pendapatan. Ada seperti ini. Eh, karena kalau berubah biasanya ada sisi pendapatan-pendapatannya yang hilang. Oke, bisa ditangkap? Pak Joel Manase bisa ditangkap? Nah, ada yang hilang. Misal ya, misal. Nah, ketika dulu biasanya kan manual nih.
kan manual-manual, ada sedikit dapat rezeki. Sekarang misalnya berubah, perubahan itu sudah pakai non tunai. Ya biasanya tadinya ada ucapan-ucapan terima kasih, sekarang sudah kan lagi sudah hilang, ya kan? Ya makanya orang ada juga di sisi itu. Saya tidak mau berubah karena di tempat yang sekarang ya bisa dapat ada sedikit-sedikit tendangan, ada sedikit-sedikit ini. Itu salah itu ada juga. Ya. Kalau didorong berubah. Sekarang ya seperti itu. Nah, itu juga salah satu faktor-faktor jadi soal apa? Soal memang tidak ingin berkembang secara mindset, soal juga ada yang sisi ekonomis. Nah, ini juga harus menjadi apa, eh, yang akan digerakkan. Oke, lalu ada kecurangan jual beli jabatan, ini juga pernah, jadi tidak terlalu hal-hal ini. Ya, kalau untuk bekal teman-teman tidak terlalu berbekal lah hanya informasi-informasi ya. Nanti karena kemarin kita lihat ketika KPK pernah menangkap bupati dan kepala BKD-nya bahkan karena ini. Tapi dia menjadi penting itu menurut KPK karena ketika orang dengan duduk dapat jabatan yang tepat, ya, tentunya dia akan lebih profesional. Lalu ada politisasi ASN juga gitu, ketika ada apa kontestasi politik, ada kontestasi pemilihan kepala daerah dan sebagainya, ya ini juga seru juga gitu. Pak ASN dianggap sebagai apa ya, sebagai suatu lumbung suara yang lumayan gitu. Kalau kita PNS saat ini ya, kalau dengan teman-teman sekarang sama P3K di provinsi aja 21.000. Kalau sekitar di negara ini 4,5 juta, namun mungkin 5 juta. Ini kan seru ini, tambah keluarga dan begitu. Lalu ada masalah non ASN juga ini teman-teman kemarin, teman-teman yang non ASN ketika sudah selesai, lalu ada persoalan yang lambat SK-nya keluar, ada yang teman-teman P3K yang akan segera dengan kebijakan untuk diangkat ya tenaga kontrak, tetapi juga masih itu. Jadi ini juga makin menambah apa ya kecemasan, ketidakpastian juga gelisah teman-teman yang sudah mengabdi. Lalu ada sistem anggaran juga yang dianggap masih lemah gitu. Kesejahteraan ASN menjadi tidak terperhatikan, misalnya bahwa kita bisa melihat ada beberapa daerah yang kemudian cukup baik ketika dia memberi tambahan penghasilan, sementara daerah lain juga kurang gitu kan. Nah, ini juga menjadi problem. Nah, yang akan kita kerja adalah birokrasi berkelas dunia ya, yaitu core value kita berakhlak. Tapi ini saya tidak ke arah profesional saya berakhlak ini karena nanti ini ada materi khusus. Dia sampai kepada penjelasan kode sikap perilaku yang akan berbeda-beda tiap perangkat daerah. Oke, turunan. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada menuju masa depan pemerintahan kita. Jadi orientasi pada data karena saat ini ketika mengambil keputusan atau menganalisis ya ini selalu dengan data. Kalau teman-teman sih tidak masalah ini. Teman-teman S1 karena sudah melewati juga hal ini. Ada transformasi digital, teman-teman SPBE sejak 2018 terbit surat sistem pemerintahan berbasis elektronik menggunakan ke sana dan hari ini kita juga di hari ini eh, pelatihan kita menggunakan digital sebelum-sebelumnya sampai 1 bulan lebih teman-teman di kelas di asrama ketika lasa. Memang ya. Nah, sekarang ketika ditemukan, nah sudah kita menggunakan blended learning, Zoom, bahkan kalau sebelumnya ya teman-teman ada masuk dulu sebelum seminar rancangan teman-teman masuk dulu. Nah, sekarang sudah tidak masuk lagi karena ya tadi kita juga ada efisiensi anggaran. Tetapi ya suka tidak suka kita hal-hal selama ini masih masuk akal dan kita harus mengikutinya. Gitu cara kerja pemerintah. Ya tidak bisa lagi kita misalnya ini kebijakan seperti ini kita tiba-tiba berkeras protes ya udah kita yang menyesuaikan diri. Lalu SDM berdaya saing. Nah kalau untuk teman-teman sendiri ya kita tidak akan bermasalah dengan teman-teman yang CAT ya karena kalian sudah mumpuni ya secara SDM. Nah saatnya mengubah paradigma pembangunan teman-teman. Ini soal desentralisasi, dulu sentralisasi, desentralisasi, kan, lalu otonomi daerah. Gitu. Tapi semua itu tidak lepas dari kesiapan sumber daya manusia. Sebenarnya juga sentralisasi sebelumnya, karena daerah-daerah itu belum siap secara administratif, belum siap secara kelembagaan, secara struktur, gitu. Setelah sudah siap ya sudah diberikan
lah otonomi juga. Gitu. Nah ini misalnya pemerintah so tahu gitu ya segala kebutuhan warga rakyat butuh A. Jadi biasanya ketika rakyat tidak dilibatkan, maksudnya tidak mendengarkan apa sih kebutuhan utama, biasanya analisisnya tidak penuh atau tidak paripurna. Ya, misalnya salah satu contoh yang kita bisa lihat seperti begini. Eh, Ternyata ada hal yang regulasi pemerintah juga bisa bisa berubah. Ya, kalau kita lihat saat ini, misalnya dulu transportasi transportasi publik taksi itu plat kuning. Ya, saat ini sudah plat hitam boleh. Artinya undang-undang atau regulasi yang akan menyesuaikan ketika ternyata kebutuhan warga kan. Nah, sekarang sudah bisa ojek itu orang naik plat hitam, kita naik gokar itu juga plat hitam. Dulu tidak ada undang-undang menyatakan kalau transportasi publik itu platnya kuning. Ya, itu tidak terbayangkan setelah ternyata ini harus berubah karena mengutamakan bahwa masyarakat membutuhkan ini. Ya, jadi lebih penyederhanaan. Nah, ini juga paradigma pembangunan kita sebagai pengantar bagi para teman-teman bahwa poinnya adalah eh, kita secara pelayanan publik kita berada mengutamakan tentang pelayanan tentang kebutuhan utama masyarakat walaupun nanti ada beberapa diskusi lah tentang ini ya tapi cara berpikirnya didorong kepada berbasis kebutuhan warga itu yang program-program didorong ke sana karena sejatinya kita ini bekerja untuk peningkatan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat. Jadi ini poin yang penting yang harus kita tanamkan. Ya kalau orang tua dulu bilang biasanya apa? Utamakan kepentingan umum, baru kepentingan pribadi. Itu sejak dulu sudah ada. Nah, tapi ini lebih nanti kita di area-area ada di apa ASN ada di area-area itu. Oke. Nah, ini juga ada beberapa alas bergabung ASN. Alhamdulillah sekitar 80% sudah berada di area ingin berkontribusi terhadap negara. Gitu. Nah, nah, memang teman-teman kalau sebelum-sebelumnya sebelum ada CAP kadang-kadang agak apa ya pesimis gitu mau menjadi CPNS. Pas tes ada tidak yang dipikir duluan ada tidak saya yang mau kasih ke siapa saya punya anu ini saya punya apa ini saya punya nomor tes kan? Yang dipikir duluan adalah ada orang ada bisa tidak saya titip karena walaupun pembelajar kalau tidak ada orang dalam makanya biasanya tidak lulus ya kan. Nah kalau sekarang dengan sudah dibuatnya cap, nah, itu orang semua sudah kita sudah transparan adil gitu kan, fair sudah permainan ini, gitu. Aturannya fair. Jadi semua orang ingin berkontribusi terhadap negara ya, kontribusi terhadap kalau biasanya kalau kita menyebut abdi negara, tapi kalau saya kemarin ke Jogja, mereka menyebutnya abdi rakyat. Saya akhirnya diskusi sama apa ya waktu ke Jogja Pak ini di mana gitu. Saya mikir-mikir ternyata kalau abdi pada negara, kalau negara pemimpin negara itu tidak betul, maka kita akan dapat loyalitas loyalitas yang bisa salah gitu, ya kan? Tapi kalau abdi rakyat dipastikan kebanyakan rakyat itu pasti betul, ya kan? Kayaknya rakyat kesulitan, rakyat menyuarakan bahwa kami butuh sejahtera, kami butuh ini gitu kan. Nah itu bayangkan kalau banyak yang menyerukan itu, tidak mungkin lah gitu. Kalau mereka dalam hari ini, kita yang sudah dalam area, misalnya teman-teman yang sudah mapan, tiba-tiba turun ke jalan juga teriak, oh saya mengajukan kritik gitu kan. Oh saya susah, saya butuh kan tidak mungkin. Nah jadi itu, oh saya bilang, jadi mereka lebih kepada pemaknaan abdi rakyat dibanding abdi negara itu kemarin di Jogja. Nah, ya, alhamdulillah teman-teman ini bergabung jadi ASN nanti ingin berkontribusi terhadap negara. Nah, ini beberapa potret buram ya di pemerintahan kita ASN, tumpang tindih program, kalau birokrasi yang panjang dan rumit gitu kan. ASN yang kurang berkualitas, lembaga-lembaga yang sudah jelas. Jadi ada lembaga-lembaga juga yang di merger. Artinya dia ketika berfungsinya
agak bingung orang, Pak, kita mau koordinasi kemana ini? Untuk urusan kepegawaian juga ada di sini, ada di sini, ada di kayak begitu. Nah, tapi saya lebih ke untuk ini ASN yang kurang berkualitas gitu. Nah, memang hasil kalau kemarin hampir sekitar sudah 70% itu ASN kita sudah berada di atas umur 40 tahun. Saya kemarin ikut materinya dari LAN, data statistiknya itu seperti itu. Hampir 7. Ini memang kalau di atas 40 tahun biasanya produktivitas itu menurun, ya. Mungkin secara fisik gitu ya. Nah, dan kedua kita juga kemarin agak panjang ya, moratorium penerimaan CPNS kita agak panjang. 2016, setelah itu nanti mungkin berapa tahun gitu. Karena melihat jumlah ASN kita itu juga sudah cukup banyak ya. Nah, tapi maka dan hari ini saya ingin menyampaikan begini di poin-poin sini bahwa teman-teman yang hari ini hadir hadir dalam CPNS ada 441 provinsi, maka kalian diharapkan untuk menutupi ASN yang kurang berkualitas sebanyak 35%. Maka berbanggalah Anda dibutuhkan, kalian semua dibutuhkan untuk area ini. Kita tidak bicara lagi soal golongan berapa, itu soal fungsional aja. Golongan 2, golongan 3, ya, gitu. Tapi poinnya adalah pembelajar, ya. Teman-teman harus mau sebagai pembelajar. Nah, ini teman-teman, semoga ini menjadi pemaknaan lagi ya. Untuk ini pemaknaan di sini adalah ini. ASN yang kurang berkualitas, maka mohon teman-teman bekerjalah karena Anda diharapkan untuk menutupi lubang ini. Oke. Nah, ini adalah sosok ideal ASN, pegawai yang profesional memiliki nilai dasar etika, profesi, bebas dari intervensi politik, praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi ini idealnya. Nanti soal nilai dasar etika ada sendiri ya. Materi nanti membangun integritas ada soal etika, soal korupsi. Nah, ini ada. Kalau hal-hal yang lain samalah kita. Bebas intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi ini sama. Ini harapan. Sosok ideal. Jadi dan selanjutnya, nah ini. Teman-teman, apa kesan pertama Anda tentang profesional? Hah? Berdasi, punya gadget terbaru, fasih bahasa asing, atau nih, gimana dengan ini? Ya, antrian yang panjang, malah kalau bisa dipermudah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Atau apa tangganya terlalu panjang tinggi naiknya? Seperti apa? Oke. Selanjutnya ilustrasi ini. Persepsi ada biaya, setiap sesuatu layanan ada biaya. Ya. Oke. Ini salah satunya kemarin yang membuat zona nyaman tidak ingin bergerak dari zona nyaman. Apa? Zona nyaman karena misalnya di situ sebelum-sebelumnya bisa dapat duit dari itu. Persepsi ada biaya sama dengan pungutan liar, atau mekanisme tidak tahu, masyarakat tidak tahu mekanisme dan prosedur yang akan harus dilakukan, masyarakat tidak tahu persyaratan yang diperlukan, masyarakat tidak tahu soal kepastian waktu. Dan teman-teman semua sepakat seluruh ilustrasi di atas adalah sikap tidak profesional. Oke, jadi sama ya, sama. Jadi akan sama kita dulu bahwa di area ini tidak profesional kita. Lalu nanti seperti apa ASN hadir, ya. Oke. Nah, ini undang-undang ASN kita visinya mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, melayani, dan sejahtera. Lalu integritas ditaruh menjadi nomor satu. Nanti juga di bawah juga ada standar. Lalu profesional. Nah, jadi integritas yang berilmu, teman-teman mengetahui ilmunya integritas, dia akan menjadi profesional. Ketika dia profesional, dipastikan dia akan melayani dan sejahtera.
Lalu misi Undang-Undang ASN kita adalah mendorong orang dari zona nyaman kepada zona kompetitif. Jadi zona kompetitif didorong ke sana kita, teman-teman semua. Jadi kita berkompetisi dengan secara pelayanan. Kalau daerah lain misalnya kita belajar em, daerah lain peningkatan pelayanan cepat, standar operasional prosedurnya, SP-nya standar pelayanannya ketika memberikan pelayanan tentang sebuah apa ya, misalnya SK sertifikat atau pelayanan yang butuh waktu 10-30 menit. Nah, kita kompetitif kan. Oh, kita bisa nih Pak, cuma 20 menit gitu. Tapi juga harus rasional gitu. Jangan lomba-lomba kompetitif tapi cuman hanya untuk terlihat bisa, padahal kita tahu ini agak sangat sulit gitu. Sangat sulit, bahkan sangat di luar apa, di area-area sudah mengarah-mengarah tidak mungkin. Ya kompetitif itu harus rasional juga. Jangan misalnya, oh iya kita bisa nih 2 menit, padahal tahu tidak bisa mau 5 menit ini, karena tahapannya ada berapa, dari sini hitung berapa. Ini juga harus kita smart untuk ini. Nah, ini ruang lingkup kita, teman-teman. Manajemen ASN, ada manajemen PNS, manajemen P3K, profesionalitas, memiliki nilai dasar. Jadi ini hal tadi juga sama hal kita persepsi tentang ini. Nah, teman-teman, 2019 Menpan merilis tentang profil Smart ASN, yaitu nasionalisme, integritas, hospitality, berwawasan global, networking, teknologi informasi, bahasa asing, entrepreneurship. Jadi ini area yang dibentuk oleh LAN, dibentuk oleh Menpan. Kenapa? Karena secara tahapan reformasi birokrasi kita, kita diarahkan 2025 ini, bahkan 2025 ini sudah menjadi birokrasi berkelas dunia. Oke? Nah ini, tidak perlu terlalu dihafalkan dulu. Nanti kalau di area ini saya lebih kepada teman-teman pemaknaan, ya. Hal yang paling penting adalah hakikatnya. Saya paham, saya akan ketemukan, oh begini makna, begini hakikat menjadi ASN. Ya, tadi di atas soal integritas, profesional, melayani. Ini, oh saya harus berintegritas, harus berintegritas. Gitu. Nah, prinsip dasar undang-undang ASN kita, alhamdulillah seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif. Nah, yang kita pakai adalah ini teman-teman, sistem merit. Adalah kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur maupun kondisi kecatatan. Walaupun ada nanti urusan-urusan yang agak ya turunan-turunannya ya. Nah, kemarin juga ada penerimaan CPNS lewat apa, difabel atau disabilitas. Nah, itu untuk menjawab ini, menjawab sistem merit kita. Ini standar integritas juga sudah ada nanti, manajemen SDM. Nah, ini prinsip-prinsip dasar kita, teman-teman. Nah, ini tidak terlalu rumit sebenarnya. Kalau kita memang memaknai tadi, integritas, profesional, melayani, dan sejahtera. Kita tahu urutannya. Oh, maknanya integritas, kenapa ditaruh di depan? Kenapa tidak profesional, melayani, sejahtera, dan integritas? Dia ditaruh di depan integritas. Jadi sudah ditaruh memang di depan. Jadi dia membuat regulasi ini, dia sudah taruh memang pemaknaan, teman-teman. Ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi ini sudah juga tadi jabatan, kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi. Nanti ada jabatan-jabatan, teman-teman sekarang jabatannya adalah pelaksana ya, teman-teman ya. Golongan 2, inilah ada tugas dan fungsi, sampai di mana kewenangan nanti kita lihat. Nah, ini adalah jenis jabatan, teman-teman. Ada jabatan manajerial, jabatan pimpinan tinggi utama, itu cuma ada di pusat. Ada di pemerintahan pusat, sekjen, ya, staf ahli, dirjen.
Jadi ini jabatan pimpinan tinggi utama ini ada eselon 1A. Ya. Lalu ada jabatan pimpinan tinggi madya. Nah, pimpinan tinggi madya ini dia satu B. Nah, di provinsi cuma ada dua, teman-teman. Cuma ada sekda dan rektor. Cuma ada dua. Ya. Lalu ada yang ketiga jabatan pimpinan tinggi pratama. Ini seluruh eselon 2. Kadis, kaban, kepala biro, asisten, ya, yang termasuk di dinas kabupaten kota. Jadi cuma bedanya kalau di kabupaten kota itu disebut 2B, di provinsi itu disebut 2A. Tapi sama, mereka adalah jabatan pimpinan tinggi pratama. Lalu ada jabatan administrator untuk golongan untuk eselon 3, kabit, kabak, gitu kan, kepala UPT. Lalu ada jabatan pengawas. Jabatan pengawas itu eselon 4. Kalau karena banyak setelah ada penyederhanaan, biasanya yang ada cuma kepala seksi kepegawaian umum, kepala seksi perencanaan dan keuangan, aset. Tapi ada beberapa, misalnya seperti di PU, kepala seksinya juga masih ada. Nah ini, jabatan non manajerial. Jadi jabatan manajerial adalah ada jabatan fungsional. Jadi dia lebih bekerja karena keahlian dan keterampilan tertentu. Kayak guru, nakes, tenaga kesehatan, dia lebih kepada hal tertentu. Nah, teman-teman berada di area ini, jabatan pelaksana, bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan bersifat rutin dan sederhana. Nah, nanti teman-teman apa saja nanti walaupun rutin dan sederhana, tetapi sebenarnya juga kerja-kerja ada menyiapkan data, kan, menyiapkan apa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh atasannya. Nah, cuma sekarang jabatan pelaksana harus sedikit mumpuni, ya. Karena kalau di bidang setelah tidak ada kepala seksi, ada fungsional langsung kepada pelaksana. Ya, jadi teman-teman rutinnya bisa harus menganalisis, melihat data. Oh ini apa saja data kebutuhan, apa saja tuh. Jadi dia untuk mensupport, oke, hanya melakukan kalau konkret ya membuat surat. Dan sekarang juga pengetahuan sudah maju gitu kan. Kalau dulu biasanya teman-teman pelaksana ini dilihat cuman ayo tolong print, tolong ini gitu. Tapi sekarang secara jabatan teman-teman sebenarnya sudah bisa juga masuk dalam dan harus upayakan masuk dalam area analisis gitu. Mau membaca, mau analisis, oh ya Pak, memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan, maksudnya percepatan atau pelaksanaan di setiap tempat kerjanya bidangnya. Ada yang sudah diberikan tugas-tugas dari kantor di sini? Ibu Leni Mariana sudah diberikan tugas apa saja dari kantornya? Berapa bulan bekerja, Bu? Ya. 2 bulan? Ya. Ya, kurang lebih 2 bulan, Pak. Ya. Tugas yang diberikan kemarin kayak cuma untuk pengganti saja di bagian administrasi, Pak. Ya. Apa tugasnya? Penginputan data resep, Pak, karena saya asisten apoteker harusnya di pelayanan, kebetulan kemarin di perbantuan untuk bagian administrasi penginputan resep, Pak. Oh, di mana? Di Undata? Ya, di Undata, Pak. Di Undata, ya. Seperti ini. So, tapi ketika penginputan resep, datanya yang dikasih, atau kita tinggal tahu input saja, atau juga coba lihat data-data, supaya maksudnya coba analis juga. Iya, ya. Pakai analisa juga, Pak. Karena kan biasanya iya, jelas pakai analisa, Pak. Karena sesuaikan dengan, biasa kan kalau dari dokter sendiri ada yang peresepan sebulan, tapi pada aturan BPJS tidak seperti itu. Jadi harus kita analisa. Di bagian pelayanan itu kan sudah tahu. Jadi untuk saya bagian input, saya harus tahu dengan aturan yang ada. Jadi saya ubah sesuai aturan, seperti itu, Pak. Ya.
Jadi kalau kita lihat di sini, pekerjaan yang bersifat sulit dan sederhana sebenarnya lewat supaya sama ya, sama persepsi kita walaupun teman-teman golongan 2 tapi sama persepsi kita. Oh Pak, saya tidak menganalisis Pak, kerjaan saya itu cuma rutin dan sederhana saja. Mana? Ini buat saya tidak gitu. Tapi ternyata harus kita rubah ya. Kata sederhana di sini berarti bukan menganalisis ya, bukan misalnya membaca kembali, bukan misalnya bawa kesesuaian. Nah, Ibu Leni karena memang sudah terbiasa bahwa terbiasa bekerja teliti, fokus bertanggung jawab, maka dia melihat kembali. Oh iya, ini menyesuaikan dengan itu. Oke, nah, ini salah satu poinnya untuk teman-teman di area pelaksana. Nah, ini jabatan fungsional, teman-teman ada di bagian fungsional ada fungsional ahli utama, madya, muda, dan di sini keahlian dan ada keterampilan. Yang untuk golongan 2 penyelia, mahir, terampil, dan pemula saat ini biasanya di ini kalau di nakes ini juga ya, yang D3 itu dia ada di terampil, lalu ada di Pol PP yang golongan 2. Tapi kalau ini untuk golongan 3 ke atas dia ada di area ini fungsi ahli utama, madi ahli muda. Nah, siapa tahu nanti ada yang ingin berpindah, boleh juga silakan misalnya diskusi-diskusi dengan kasubag kepegawaiannya ya. Kan orang didorong-dorong juga untuk menjadi fungsional. Kayak Ibu Leni tadi keahliannya apa? Di apoteker ya. Asisten apoteker, Pak. Asisten Di apoteker. rumah sakit. Nanti kalau Ya. sekolah nanti bisa kalau lanjut nanti mungkin bisa nanti kesesuaian Iya. di fungsional. Nah, jabatan ASN ini 2 sama ya teman-teman tadi. Kalau yang jabatan teman-teman manajerial ada di area memiliki fungsi memimpin unit organisasi, memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dia melakukan perencanaan bersifat manajerial, perencanaan, pelaksanaan, tahapan-tahapan pelaksanaan seperti apa gitu kan. Nah, itu yang dia buat. Dia melakukan analisis dengan target-target capaian. Nah, sementara teman-teman yang non manajerial, kalau jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis atau sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dan mengelola dan mengawasi kinerja. Jadi ini yang teman-teman yang fungsional. Tapi ini fungsional ya, bukan pelaksana. Kalau pelaksana dia bertanggung jawab langsung ke atas. Tapi kalau jabatan lain yang non manajerial yang fungsional, dia sifatnya itu bebas, sifatnya bebas dan mandiri. Gitu. Nah, dia bekerja memang karena bersifat sangat teknis di bidangnya, sangat di ahli di situ, dia memberikan pertimbangan teknis tadi. Misalnya tadi kalau manajerial yang di rumah sakit, dia misalnya memantau, monitoring, menyiapkan perencanaan tentang pelaksanaan pelayanan obat, pelayanan kesehatan. Nah, orang-orang yang fungsional dia sangat teknis. Pak, obat-obat itu ini jenis obat ini kapan diberikan, obat ini hanya bisa obat ini apa, pengkonsumsian obat ini begini, obat begini. Dia sudah dibuat teknis. Nah, itu dalam pendalamannya di situ. Nah, apakah manajerial akan lebih penting dari non manajerial? Tidak. Ya. Jawabannya tidak, sama-sama penting karena ini cuma soal bukan atasan bawah, bukan secara struktur ya, walaupun sebenarnya ada struktural. Tapi secara fungsi, semua ada fungsi dan saling saling menunjang. Cuma orang harus ada di manajerial, ya ngerti? Harus ada yang di fungsional. Kalau semua kita bekerja mau menjadi fungsional dan menjadi manajerial, tidak di fungsional, maka juga tidak jalan juga. Ya, gitu. Nah, sama. Mungkin seperti organ-organ tubuh kita gitu. Apakah rambut lebih eh, apa lebih penting daripada lain seperti itu. Jadi cuma soal struktur saja. Ada struktur tapi yang paling penting ada fungsinya. Nah, ini tugas dan peran fungsi ASN ini saya tidak bahas di sini karena nanti ada materi untuk teman-teman sendiri, kan? Manajemen ASN, smart ASN tadi itu ada, dia ada di agenda-agenda sendiri. Nah, ini cuma penyampaian, tanggung jawab juga ada. Nah, ini standar kompetensi manajerial PNS jabatan pelaksana. Jadi dia walaupun manajerial, tapi juga diatur standarnya teman-teman pelaksana, ya golongan 2. Jadi ada level dia, teman-teman. Ada level 1 jabatan pelaksana, level 2 itu jabatan pengawas, ada level 3 jabatan administrator, level 4 jabatan pimpinan tinggi pratama, lalu level 5 pimpinan tinggi utama. Jadi ada level dia.
Level kalian ada di sini, misalnya soal integritas. Nah, integritas mendeskripsikan mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika, organisasi dalam kapasitas pribadi. Jadi pribadinya kalian itu sudah mampu bertindak seperti ini. Nah, jadi mencari tahu tentang eh, nilai apa sih nilai bekerja, norma, nanti ini juga ada. Ada nanti di salah satu di membangun integritas, ini materi ini akan ada, nanti akan kalian dapati yang lebih lebih apa lebih, lebih detail. Nah ini, jadi area teman-teman di sini mampu bertindak sesuai ini. Oke? Nah disusun, jadi ini standar. Nah standar itu mengartikan bahwa suka tidak suka mau tidak mau, saya harus seperti ini diri saya ketika sudah masuk menjadi PNS. Jadi akan kita pelajari. Lalu kedua, ada standarnya itu kerjasama. Nah dipastikan teman-teman, karena ini menjadi nomor 2, berpartisipasi dalam kelompok kerja. Dipastikan teman-teman yang hari ini ya, yang secara profesional bisa kerja sendiri, ya kan? Saya tidak masalah. Yang penting saya tahu teman-temanku tidak bisa. Standarnya ketika teman-teman masuk menjadi PNS, maka sudah harus mau bekerja kelompok. Atau bukan berarti Anda siapa suruh dia tidak mau belajar, terserah dia gitu kan. Tapi tidak seperti itu gitu. Nah sekarang masuk PNS areanya adalah oke, kita saling bahu membahu, kita saling mendorong kepada teman-teman kan. Lalu ada komunikasi teman-teman, penyampaian informasi yang jelas, lengkap, pemahaman yang sama gitu. Jadi informasi kita adalah eh, ketika informasi karena harus dilihat informasinya, dipastikan benar, dipastikan tepat kan. Lalu ada orientasi pada hasil, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Jadi apa standar-standar kerja teman-teman, capaian-capaian yaitu kita orientasi pada itu. Sama lah, ini pelayan publik, sama menjalankan tugas pengikuti standar pelayanan, ada nanti di tempat kerja masing-masing, tinggal dilihat ada pelayanannya apa, SOP-nya juga seperti yang dibawakan kemarin dari Menpan, itu apa itu lebih dalam lagi. Lalu ada pengembangan diri dan orang lain, teman-teman. Nah, mengembangkan diri, ini juga penting. Jadi tiap kita itu harus berupaya untuk mengembangkan diri, mengupgrade. Oh, ini begini. Oke, baik secara komunikasi dengan teman, mencari tahu, baik juga dengan sendiri, belajar-belajar, ya. Lalu ada mengikuti perubahan dengan arahan, pengembangan diri. Jadi di sini pengembangan diri dan orang lain, teman-teman. Jadi selain Anda mengembangkan diri, Anda juga mendorong teman-teman. Artinya ini bisa disartikan sebagai sharing knowledge. Misalnya Anda tahu begini, teman-teman bisa, ini begini. Apa yang benar itu begini, saya baca aturannya begini, ini begini cara kerjanya. Oh iya begitu. Jadi saling mengembangkan diri. Jadi dalam tim itu bukan cuma diharapkan, bukan cuma kita saja yang tahu, tapi ada teman-teman yang lain yang mau kita ajarkan juga tahu. Kita tidak tahu hidup. Kalau cuma Anda sendirian tahu, tiba-tiba Anda sakit, kan lumpuh organisasi. Ada teman saya kemarin, ini pengalaman. Teman saya itu eh, dia pegang salah satu sistem ini, cuma dia yang tahu. Dia tidak mau kasih tahu sama orang. Artinya dia ingin, jadi mindsetnya itu ketergantungan. Dia ingin organisasi itu bergantung sama dia. Sehingga dibutuhkan, kalau dia dibutuhkan tentunya dia akan mendapatkan salary yang lebih ya. Itu kan itu sebenarnya saya juga tidak terlalu menyalahkan misalnya orang yang berpikir saya ingin mencari pendapatan gitu lebih. Tapi tolong dilihat di area-area ini karena memang sudah dikelola orang lain. Bayangkan ketika dia lupa bahwa dia ini terbatas, kita ini ada hal-hal lain yang akan mempengaruhi kita, misalnya soal sakit, soal ini, kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Masuk rumah sakit dia, Anda bayangkan dibawa di rumah sakit laptop itu, lagi sakit begini dia, lagi sakit dia, Mbak Anu begini, Mbak input, dipaksa. Apa disampaikan? Kalau kamu tidak kerja ini, tidak input-input mana semua ini, tidak Anu begini, tidak orang tidak terima gaji, orang tidak ini, orang tidak ini. Anda bayangkan ditunggu dia fresh sedikit. Pas kena sakit, masuk rumah sakit dia fresh, cuma ditunggu fresh sedikit, ambil lagi laptop. Ini ya, ini begini. Bayangkan itu. Lagi sakit,
dibawakan laptop. Orang sakit dibawakan apa jeruk, dibawakan ini, dia dibawakan laptop. Anu lagi sedikit, istirahat sedikit lagi, jadi istirahat sedikit lagi dia. Pasti lama sudah agak enak, isi lagi. Bayangkan itu di rumah sakit. Nah itu teman-teman, ini menjadi pengalaman karena memang standar kita itu adalah mengembangkan diri kita sendiri dan orang lain. Lalu ada pengelola perubahan, samalah ini area kita, lalu ada mengambil keputusan, ini sama, karena tadi informasi untuk ketidaksesuaian kewenangan, jadi sesuai kewenangan. Tadi yang seperti disebutkan Ibu Leni, kan, itu pengambilan keputusan yang baik, Bu Leni. Ya. Oh, yang dari dokter begini, walaupun saya cuma staf, ada kan staf mindset, terserah, saya ini kan orang tanggung jawab, dia peduli saya, kerjaan saya rutin dan sederhana, nah gitu kan, padahal salah, ditahu salah. Tapi Bu Leni mau mengambil keputusan, itu karena dia punya insting tanggung jawab. Jadi saya yakin latar belakang pekerjaan Ibu Leni ini memang sejak sekolah bekerja paham dengan saya ini bekerja untuk bermanfaat. Oh ya ada yang saya perbaiki, ada yang lihat data ini kayak tidak betul, perbaiki. Nah itu, oke. Jadi tidak selalu bahwa saya ini cuma staff, urusan keputusan di atas, saya tahu cuma input. Padahal kita punya insting, kurang benar ini, Pak, ini kayaknya kurang tepat. Oh ya rubah saja, sesuai mana tepatnya begini Pak, gitu. Jadi ingat, kerja itu bukan soal struktur, tapi soal kemanfaatan. Bisa jadi strukturnya di atas, tapi orang yang lebih tahu di bawah, golongan 2, dan dia lebih bermanfaat. Oke? Ya, selanjutnya HKSN, teman-teman, ini adalah penghasilan, ada penghasilan gaji, udah ya. Ada penghargaan bersifat motivasi, ada biasanya kalau kita PNS itu yang setelah rencana, ada 10 tahun bekerja, 20 tahun, lalu ada tunjangan dan fasilitas ya, ada tunjangan-tunjangan, ada fasilitas bekerja, diberikan komputer, ruangan ber-AC, lalu diberikan hal-hal lain itu yang sesuai dengan pekerjaannya. Lalu ada jaminan sosial, ada diberikan BPJS, ya, BPJS kesehatan, sebetulnya menjadi hak kita. Lalu ada lingkungan kerja yang nyaman, diberikan juga. Lalu ada pengembangan diri, ini adalah untuk pengembangan diri mengikuti pelatihan, mengikuti apa saja workshop yang bersifat pengembangan diri. Ada juga yang mengikuti tentang selain pengembangan diri itu ada non klasikal ya teman-teman. Nah, ada juga bantuan hukum. Bantuan hukum ada teman-teman yang bermasalah hukum di biro hukum sudah disiapkan. Itu bantuan hukum bagi teman-teman ASN yang di backup ketika ada melakukan permasalahan hukum. Nah ini kewajiban kita nanti ini nilai dasar sudah menjaga netralitas. Nah ini samalah ketika kemarin juga jadi CPNS, kalian juga sudah disampaikan ini. Siap ditempatkan di mana saja, gitu kan? Iya siap. Tapi lalu ada yang mundur. Ada CPNS kemarin hari ini, angkatan 1, golongan 3. Dia cuma ikut pertama tidak lanjut. Karena CPNS ini cuma sekali laksar ini, tidak 2 kali. Kalau kesalahan di teman-teman, maka dinyatakan teman-teman itu tidak ingin lanjut menjadi PNS. Oke? Nah ini pemaknaan saja teman-teman, sedikit tentang saya di area disiplin ya, untuk sebagai informasi juga. Disiplin 94 tahun 2021, disiplin itu ada tentang hukuman disiplin ringan, sedang, hukuman berat. Ini hanya beberapa informasi tentang saya yang biasa-biasa itu masuk kerja ya. Soal masuk kerja ini menjadi permasalahan. Jadi untuk hati-hati ya untuk teman-teman masuk kerja kita, karena kita sudah 2021 kemarin direvisi disiplin kita, karena mengikuti arahan reformasi birokrasi menjadi birokrasi kelas dunia. Jadi area disiplin juga diperbaiki. Nah ini ketika 3 hari tidak hadir secara kumulatif, Senin tidak hadir lagi minggu depan, 1 bulan ada 3 hari tidak hadir, walaupun tidak berturut-turut ya, langsung bisa ditegur lisan. Lalu ada teguran tertulis teman-teman ya, untuk 4 sampai 6 hari dalam 1 tahun. Tidak perlu menunggu akhir tahun, cuman 2 bulan didapatkan ini langsung bisa diberikan teguran tertulis. Lalu ada pernyataan tidak puas dari pimpinannya, kalau selama 7 hari sampai 10 hari dalam kerja
1 tahun. Tapi kadang-kadang kita bilang, lihat Pak, ini tidak tidak apa ini banyak di kantor yang begini-begini, gitu kan? Banyak di kantor yang begini-begini, tapi kadang juga dilaksanakan. Bisa begitu ya? Biasanya begitu. Ya memang aturan dibuat senormatif mungkin, maksudnya sedisiplin mungkin. Tapi mudah-mudahan area-area pelaksanaan juga semakin baik. Lalu jenis hukuman disiplin sedang, teman-teman, melakukan pungutan di luar ketentuan berlaku, ini misalnya pungutan liar. Ya. Ini sesuai dengan nanti tergantung besaran dampak. Kalau memiliki, menjual, menggadaikan aset-aset kantor, ya, dokumen, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, ini masuk ya. Bahwa kita harus betul-betul dengan bawahan sangat harus apa ya, wajar, yang masih hal wajar ketika menegur, menyampaikan. Nah ini tergantung pemeriksaannya, dampaknya dia bisa apakah nanti bisa diberikan hukuman sidang 25% pemotongan atau 25% 9 bulan sampai kepada 12 bulan. Ini tergantung. Jadi definisinya ini tergantung. Misalnya pungutan liar, ternyata dia sudah terlalu berdampak pada organisasi. Pak, muncul karena pungutan liar ini organisasi ini menjadi, ini organisasi ini betul-betul jelek gitu kan, betul-betul ini. Dan misalnya banyak orang yang ternyata sudah banyak yang dia ambil, itu bisa sampai langsung kepada yang tadi pemotongan tunjangan. Jadi tergantung. Tapi ini menjadi saja informasi bahwa ada hal tentang hukuman-hukuman bagi kita. Nah, hukuman disiplin berat, teman-teman. Nah, ini untuk apa ya? Untuk masuk kerja yang di area itu, jadi dia bisa diturunkan jabatan setingkat lebih rendah 12 bulan gitu. Jabatannya kalau dalam 1 tahun itu ada 21 sampai 24 hari dia tidak masuk kerja secara kumulatif dihitung itu Januari, Februari, Maret. Lalu ada pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana, turun ya, turun jabatan kalau yang tadi setingkat lebih rendah, kalau misalnya eselon 4 jadi staf. Kami jadi ini. Staf bertanya, kalau kami Pak jadi apa gitu kan. Nah, jadi kalau yang teman-teman staf biasanya dia turun golongan. Biasanya 3B turun ke 3A atau 3B-nya ditunda kenaikannya. Nah, lalu ada pemberhentian dengan hormat. Jadi kalau selama 28 hari ya, 28 hari kerja tidak 28 hari itu bisa diberhentikan. Lalu ada yang kalau 10 hari berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak masuk berturut-turut bisa diberhentikan. Jadi serius kalau kita lihat ini aturan ini, serius ini mereka ini, gitu kan? Bahwa tadi serius bacanya begini. Serius ingin menjadi birokrasi kelas dunia. Oke? Pemberhentian ini adalah pemberhentian teman-teman atas permintaan, ada 2 itu, atas permintaan sendiri saya mau mundur Pak. Kenapa mundur? Mungkin dia mundur jadi PNS, dia mungkin ingin mencari kerjaan lain, kan? Atau ada hal lain dan itu silakan. Nah, ada yang tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan. Salah satunya melakukan penyelewengan terhadap undang-undang. Nah, ini biasanya di area kalau saat ini dia masuk dalam radikalisme, masuk dalam apa namanya itu yang tersesat masuk dalam mengikuti ritual-ritual sesat yang ternyata dunia ada mencapai batas pensiun, terdapat perampingan organisasi. Tapi perampingan organisasi sendiri tidak pernah ada selama ini. Kalau ada yang ada saat ini yang pernah ada, teman-teman, di merger lalu hilang jabatan. Tapi kalau untuk di PHK belum ada CPNS di PHK. Nah, tidak cakap jasmani, rohani sehingga tidak dapat bekerja, ini juga tidak berkinerja. Nah, ada ini dipidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan pidana paling singkat 2 tahun. Jadi kalau misalnya ini hal-hal yang disengaja ya,
Misalnya Anda melakukan penganiayaan, ya, terhadap ASN, penganiayaan. Anda melakukan pencurian, perampokan, ya, lalu dihukum putusan pengadilan ingkrah, misalnya 3 tahun, Anda langsung diberhentikan jadi PNS. Karena ini hal yang menghilangkan wibawa, martabat aparatur sipil negara. Nah, untuk area korupsi, ini yang kedua, yang I. Nah, kalau untuk korupsi extraordinary, tidak ada cerita. Misalnya mau diputuskan 6 bulan, ingkrah, melakukan tindak korupsi dengan putusan 6 bulan, langsung diberhentikan. Oke? Pak Rafli, bisa dipahami Pak Rafli? Karena saya lihat tadi Pak Rafli, ya, Muhammad Rafli. Tugas yang diberikan Iya, saya lihat tadi cuman ini. memberikan bilang cari saja tahapannya saja. Ya. Lalu menjadi anggota, sama lah. Nah, untuk diberhentikan ya sama lah ini, menjadi pejabat negara, cuti ya. Nah, pensiun, informasi juga 60 tahun 58, tapi masih menunggu apakah Korpri berhasil untuk menaikkan masa pensiun. Kita ini masih menunggu. Nah, jabatan non manajerial fungsional itu tergantung apa, kalau fungsional itu madya, teman-teman, keuntungan menjadi fungsional madya. Dia madya itu setara dengan kalau eselon 3, kan? Dia 4 golongan 4, dia sampai 60 tahun pensiunnya. Kalau kalau kayak kami, kepala bidang, dia cuma sampai 58 tahun. Tapi kalau dia beralih ke madya, dia akan dapat sampai 60 tahun. Jadi enak sebenarnya di fungsional itu. Untuk orang-orang yang memang sudah sejak kuliah, sejak SMA kuliah itu dia punya bekerja secara kekhususan atau latar belakang pendidikannya khusus. Nah, kayak Ibu Leni ini kan soal apa? Obat, enak dia kalau ke sana karena dia memang ahli soal itu. Tapi kalau orang yang humaniora agak sulit mau pindah ke situ kan. Oke. Nah, kita juga cerita sedikit tentang cuti teman-teman. Area cuti ada 7. Di tahunan cuti besar nanti kita lihat satu persatu. Di tahunan kita diberikan cuti selama 12 hari kalender. Dan ada juga yang orang bisa ditambah. Ada teman-teman yang bisa bekerja terpencil, terluar, kepulauan, dia bisa ditambah karena memperhitungkan jarak. Dia bisa tambah 18 hari. Jadi kalau teman-teman hari ini ada berpikir, oh bagus juga kerja di kepulauan. Biasanya kan di pulau ya, kalau kesehatan itu lumayan. Kalau ada tambahan-tambahan, ya memang cuma jauh, bekerja di agak daerah terpencil, ya tapi salary-nya biasa ada tambahan, ya. Mulai ini kalau di sana jasa medik ya, mulai ini ya, jasa medik. Ya ada? Iya, Sudah dapat jasa cuma medik? belum Sudah? terima, Pak. Oh, belum Belum memang. terima, Pak. Ada ketentuannya itu, CPNS memang. Saya Iya, 2 Pak. tahun di Undata, Ibu. Oke, saya Di 2 tahun di bagian Undata, apa, Pak? saya kepala bidang program. Wih, Masya Allah. Ya, 2017 sampai 2019. Tapi walaupun sarjana saya beda, mungkin karena saya dulu pernah di Bapeda, saya pegang kesehatan itu lama 3 tahun. Saya maksudnya megang tentang urusan kesehatan. Jadi paham-paham indikator, akhirnya biasanya sudah kemarin sempat ditaruh dulu di situ 2 tahun. Lalu ada pengecualian teman-teman, untuk teman-teman yang hari ini CPNS, jadi tidak perlu 1 tahun kalau ada ambil cuti untuk pengecualian ya. Misalnya bisa diberikan 6 hari. Misalnya bapak ibu sakit, mertua sakit atau meninggal dunia, komio bisa langsung ambil cuti. Ya, tidak perlu menunggu jadi PNS atau tidak perlu menunggu 1 tahun bekerja. Oke. Lalu atau melaksanakan perkawinan pertama. Ya. Ingat di sini perkawinan pertama, ya. Jadi kalau yang pertama menikah, jadi sudah dipastikan Anda sudah jodoh, tidak bisa negara tahan. Oh tunggu Pak, oh nggak bisa, dia ini mau CPNS, jadi dia harus PNS dulu baru dia kawin. Tidak bisa, boleh diberikan 6 hari. Ya, Ibu Leni sudah menikah? Belum, Pak. Nah, yaudah. Informasi buat teman-teman, ada teman-temannya di sini yang belum menikah. Ya, kalau ada yang Pak Raffi sudah menikah? Belum, Pak. Nah, biasanya begitu Pak, jadi PNS dulu baru menikah.
Ya bagus juga pemikiran begitu. Karena begini, ini eh, logis ya, realitas gitu kan. Karena nanti kalau menikah juga itu butuh juga butuh penghidupan ya, karena mau bersama-sama, apalagi kalau sudah mulai ada anak ya. Oke, baik, teman-teman, Ibu Nadia sudah menikah? Ibu Nadia, ya? Belum, Bapak. Oh, kecil suaranya belum. Oh Kasih iya. dengar aja, tidak apa-apa jika teman-teman lain. Oke, oke, kita lanjut teman-teman. Saya cuma 1 jam sampai jam 9. Nah, ada cuti besar, tapi ini juga informasi-informasi saja, masih panjang komyu. Masih panjang, ini 5 tahun bekerja, tapi cuma sebagai informasi saja ya. Ada dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun untuk kepentingan naik haji, ya. Termasuk teman-teman yang hari ini, sahabat PNS sebelumnya kan sudah dapat, kan? Dapat kuota hari ini. Oh, Pak, saya menjadi PNS, Pak. Jadi saya kuota haji saya tidak bisa nanti 5 tahun, tidak, ya. Itu diberi kalau untuk yang ini. Oke. Lalu ada cuti sakit, teman-teman. Ini juga harus diperhatikan untuk yang kesehatan. Cuti sakit itu 1 sampai 14 hari. Dapat ditambah menjadi paling lama 1 tahun. Ya. Jika belum sembuh, dapat ditambah 6 bulan. Jika dalam waktu penambahan juga belum sembuh, maka dia akan diberhentikan dengan hormat. Ya. Poinnya ini gini, nanti supaya sama persepsi kita. Jadi bisa, ternyata misalkan begitu, bagaimana kasihan orang itu, kasihan dia itu, pada dia cuma pengharapan jadi PNS, mas kayak gitu kan, kalau dia tidak berhenti gitu. Nah, poinnya di sini adalah produktivitas. Artinya, misalnya begini, bagaimana negara mau membayar teman-teman yang tidak bekerja, malah di kita juga yang tidak bekerja tetap terima gaji dibayar, juga kita itu makanya kita akan jadi barang eh, memakan yang bukan hasil keringat kita, aja bukan hak kita jadinya. Tapi diberi kesempatan ya, sakit. Jadi harus berupaya selalu sehat. Ya, Pak Muhammad Akbar sehat. Alhamdulillah Pak. Oke, ya, yuk sehat-sehat kita ya. Kita saling mendoakan semua ya. Kita saling mendoakan semua supaya kita sehat-sehat. Ada cuti melahirkan teman-teman. Untuk yang belum menikah, hari ini diganti menikah. Ini informasi juga. 3 bulan ya. Ini kepada PNS sampai 3K ini. Kepada PNS P3K melahirkan anak 1 sampai anak ketiga 3 bulan. Ada cuti bersama, ini samalah kita. Kita senang ada cuti bersama. Apalagi kalau cutinya tanggal Kamis diberikan cuti hari Jumat, cuti bersama, Mbak. Jadi kita bahagia. Ada cuti alasan penting, ya. Tadi melakukan pernikahan, gitu kan. Ada juga untuk teman-teman yang ditempatkan di rawan ya, bencana. Biasanya ya di perbatasan, ada hal yang ini berbahaya. Jadi dia agak misalnya trauma. Ya misalnya teman-teman sekarang yang ada di PNS di Papua, kan agak gelisah guru. Gimana? Dia diberikan juga ada cuti alasan penting untuk memulihkan kondisi jiwa. Ya. Ada cuti dilakukan tanggungan negara, teman-teman. Misalnya kalau ada pekerjaan-pekerjaan lain, atau ada yang biasanya saya mau cuti tanggungan negara, gitu. Karena saya mau merawat ibu saya sakit, kan? Ada merawat dia sakit daripada saya masuk di sana, ini dia ambil area ini, silakan diberikan. Jadi diberikan hak kita, kan? Cuma dia tidak diperhitungkan sebagai masa kerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Jadi betul-betul berhenti di jabatan. Mau fokus. Jadi saya mau fokus. Misalnya mau fokus. Biasanya yang areanya ini ada area yang perempuan yang hamil. Yang apa namanya? Yang misalnya kandungannya lemah. Kan? Nah bisa gunakan ini. Kalau kandungannya lemah, daripada saya paksa kerja, ya diambil cuti. Nah ini pemberian penghargaan sudah tadi. Nah ini sedikit tentang perkawinan. Ini penting juga menjadi informasi karena saya dulu pernah juga di BKD teman-teman. Hal ini juga banyak juga walaupun tidak terlihat, tapi banyak laporan tentang ini. Ya, misalnya bahwa pegawai negeri sipil tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari pegawai negeri sipil.
Kan? Jadi kalau teman-teman perempuan, Komyu tidak bisa menjadi istri kedua dari PNS. Kan? Walaupun misalnya kata apa ya, kata dasarnya itu misalnya, oh cinta, saya cinta sekali, saya cinta ini kan. Oh kita tidak bisa dipisahkan gitu kan. Tapi tidak bisa gitu. Aturannya menyatakan ini, maka kita patuh. Ketika kita masuk di area PNS, oh kita patuh dan ini. Tapi bisa kalau ingin menjadi istri dari kedua, ketiga, empat bukan PNS, misalnya pedagang, pebisnis, ya, boleh. Tapi nanti sesuai izin, ada izin dari pejabat. Nanti kalau tanya-tanyakan ini secara apa teknis, nanti tanyakan ke sebuah kepegawaian ya. Ya, ada yang masih terbenak. Nah, teman-teman ini juga serius ya, hal serius walaupun sebenarnya tidak terlalu nampak, tapi banyak laporan-laporan soal selingkuh. Oke, PNS di sini disebutkan dilarang hidup bersama dengan wanita lain, ya, tanpa ikatan perkawinan yang sah. Agama kita semua melarang, dipastikan juga urusan-urusan ini juga dilarang secara ya. Nah, jika ada ya ini penting ya. Tolong dijaga karena pasti kalau PNS sudah pasti itu. Pasti dan ini banyak permasalahan-permasalahan begini. Bahkan ada yang diberhentikan, teman-teman. Berhentikan. Jadi karena dia memilih apa ya, memilih mungkin karena ya itu perasaan cinta itu kan, maksudnya oh tidak ada lagi orang lain, dia adalah yang paling apa, yang paling mengerti perasaan saya, yang paling peduli sama saya gitu. Padahal ternyata dia eh, misalnya eh, suami orang gitu ya, atau istri orang, oke, yang dijaga. Karena ada yang diberhentikan. Saya pernah di BKD selama 7 tahun ya, bahwa ada ASN yang diberhentikan, hilang pekerjaannya, hilang pendapatannya karena hal-hal ini. Tolong dijaga ya, teman-teman. Karena ini bekal-bekal buat Komyu nanti perjalanan. Karena perjalanan Komyu belum masih panjang ini. Tapi ini sudah harus saya tanamkan dari saat ini. Jaga ini, jaga ini. Oke. Ini sudah. Nah, tugas belajar, informasi ya. Tugas belajar bagi teman-teman yang mau tugas belajar. Ya, teman-teman ini SMA ya. Komyu golongan 2 ya. Ada juga di tiga, Pak. Apa? Ada juga di tiga, Pak. Oh, betul, gabung. D3. Iya, Oh iya, D3 siap. ya. Tapi golongan 2 tetap. Kan? Tetap golongan 2. 2C. Ya. Kalau golongan yang D3. Oke. Nah, ini informasi tugas belajar. Siapa tahu yang mau lanjut S1, ya, silakan. Tapi nanti setelah Komyu jadi PNS. Jadi di sini disebutkan minimal masa kerja 1 tahun sejak diangkat. Berarti sejak CPNS 2 tahun berarti ya, Pak Muhammad Faisal. Ya. Oke. Benar ya? Iya, Pak. Jadi setelah diangkat dulu PNS, 1 tahun PNS. Ini kan masa percobaan 1 tahun. Tetapi ini jika ada kebijakan dari PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, biasanya dibuat kebijakan dia dimungkinkan. Untuk area-area biasanya kemarin juga ada yang dibutuhkan. Pak, dia dibutuhkan sekali ini. Kasih dia sekolah. Walaupun belum 2 tahun, pergi sekolah. Nah, ini hal lain sama lah ini. Tidak dalam pelanggaran, soal pemilihan dalam negeri, ada yang di dalam daerah bisa, ya. Jadi akreditasi itu paling kurang B. Kenapa? Diberi standar supaya kualifikasi bahwa betul-betul perguruan tinggi itu sangat kebutuhan tinggi memang yang kualitas. Nah, ada juga yang B, di sini disebutkan persetujuan menteri, bisa diartikan persetujuan kepala daerah juga. Maksudnya dia kualitasnya bagus, tapi secara akreditasi dia masih C dan dia tidak ada. Biasanya ini yang bersifat teknis. Kayak apa namanya itu yang apa yang mungkin juga tenaga kesehatan punya juga kesehatan yang komputer, yang juga boleh lah cari. Nah, ini untuk pendanaan tugas belajar bisa dari APB dan APBD. Nah, juga teman-teman boleh ajukan proposal ke tempat lain. Misalnya ada perusahaan dalam membantu tambahan, ya, ini boleh.
Nah, dalam keadaan tertentu tugas belajar dapat dilakukan dengan mandiri. Mandiri ini saya kemarin tanya diskusi ke teman-teman sebelumnya juga, ini adalah bisa dipakai biaya sendiri. Gitu ya. Misalnya negara sudah tidak punya uang, tidak habis sudah apa itu biaya tugas belajar. Nah, jadi ya Pak, saya kebetulan punya uang, bisa nggak saya tugas belajar? Oh boleh, ya. Nah, tugas belajar diperhitungkan. Jadi selama Anda menjadi tugas belajar, kami hitung. Oh, tetap dihitung masa kerja. Jadi tidak berhenti. Misalnya ambil S1 4 tahun, ya 4 tahun itu juga dihitung. Atau ambil dari D3 ke S1 ya. Berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun. Itu pokoknya tetap dihitung lah ya. Nah, ini sama, tugas belajar bukan untuk permintaan kenaikan sama ini. Tugas belajar tetap diberikan dengan sama. Nah, teman-teman, kita di area ini area profesional ASN. Jadi area kebijakan pengembangan profesional ASN itu berada di pemetaan standar, sertifikasi, penguatan jabatan fungsional, mutasi dan rotasi, capacity building, pengukuran kinerja tadi yang SKP, peningkatan kesejahteraan berbasis kerja. Ini area-areanya. Nanti kita lihat pengukuran indeks profesional ASN. Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dan upaya pengembangan profesionalisme ASN. Nah, kalau di sini kita lihat ini indeks profesional ASN PNS yang tahun 2023. Sulawesi Tengah ada di 18. Di situ sedang nilai kita. Nah, ini semua bisa berkontribusi, semua. Bukan cuma ini hasil dari hitungan semua PNS. Nah, apa yang dihitung teman-teman ini? Kualifikasi 20%, kompetensi 40%, kinerja 30%, disiplin 5%. Ya. Apa saja kualifikasi? Ini. S1, S3, S2, D3, D4, sampai dengan S1, D3, SLTA. Jadi, nanti kalau teman-teman yang hari ini, yang D3 ya, D3 ingin menjadi S1, maka dia akan naik skornya. Memberikan skor. Nah, misalnya kalau saya juga sekolah, saya S2, saya mau ke S3, saya akan memberikan skor juga. Oke. Tunggu, lama. Oke. Nah, lanjut. Teman-teman, saya mohon maaf agak buru-buru sedikit supaya sampai informasinya semua ya, karena sisa sedikit lagi waktu kita. Nah, ini ikut pelatihan 40%. Jadi teman-teman silakan ikut pelatihan. Nah, untuk pelatihan ini tidak selalu ada pembiayaan dari, misalkan begini. Aduh, Pak, tidak ada biaya kita Pak ikut pelatihan. Tidak ada anggarannya, tidak dikirim. Ada pelatihan-pelatihan sendiri. Untuk klasikal. Nah, ini seminar, workshop, ya. Nah, ini kinerja, ya. Kinerja yang tadi SKP teman-teman semua. Kalau ini juga baik-baik semua. Ini areanya ada disiplin. Kita pernah jatuh disiplin, ya. Nah, ini menjadi informasi. Nah, kami juga area tadi profesional. Nah, ini tentang sistem kerja. Ini juga pengenalan saja. Nah, Permenpan 7 tentang sistem kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk proses aktivitas ya, pelaksanaan tugas dan fungsi. Nah, di sini teman-teman, yang kemarin kan sudah dapat ya soal proses bisnis, ya waktu kemarin materi ya dari Menpan. Nah, ini begini sedikit. Jadi ada area di sini, ini nih, pejabat fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan tim dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan keterampilan. Nah, jadi bisa mengajukan, poinnya adalah bisa mengajukan secara sukarela penugasan terhadap pelaksana dan fungsional. Jadi teman-teman yang hari ini komio yang pelaksana bukan hanya terikat pada pekerjaan yang ada di tempatnya, walaupun memang kondisi seperti itu. Maksud saya, kalian bisa juga sukarela, misalnya karena mempunyai pengetahuan, bisa mengajukan diri untuk
meminta mendapatkan dilibatkan di tim satu kerja yang kalian sangat tahu tentang pekerjaan itu. Oke, seperti itu. Jadi ini penyederhanaan birokrasinya, dia fleksibilitas. Nah, teman-teman silakan, siapa tahu ada yang punya kemampuan teknis, ya, dimanapun, misalnya ada tempat lain, dia mengetahui itu dan dia terlibat di situ, silakan. Tanpa harus ditunjuk, tapi bisa mengajukan, Pak, saya tahu ini, Pak, saya tahu tentang ini, apa jika bisa, apakah saya bisa dilibatkan, kan, kerjaan ini. Nah, seperti ini. Nah, dulu sistem kerja kita ini, teman-teman, tradisional, kan, manajemen sekali dari atas perintah kepada eselon 2 kepada sampai ke bawah, kan, disebut dengan silo work. Nah, sekarang sistem kerja kolaboratif dinamis yang sekarang ini ada di area kanan ini. Hari ini Anda bisa bekerja di area atas, lalu area di sampingnya juga bisa ke bidang lain. Artinya kalau begini, bisa ke bidang lain, bisa dengan seksi lain Anda bekerja. Oke? Nah, ini sudah sini. Jadi dia tidak mengekang atau mengekung teman-teman yang punya kompetensi atau punya keahlian tertentu. Misalnya sekarang Pak Muhammad Izam. Pak Muhammad Izam komisi di mana, Pak Muhammad Izam? Pak Muhammad Izam Kemal. Di Cikasda apa, Pak? Nah, Cikadas. Berarti D3. Gabung Iya, ini ya? betul, Bapak. D3. Ya, D3 apa? Arsitek. Metrologi instrumentasi. Juru operasional sumber daya air, Bapak. Pak, bagaimana? Juru operasional, Pak, dan pemeliharaan sumber daya air. Bisa itu. Misalnya Komi Pak Izam punya pengetahuan hal lain tentang teknis. Taruhlah misalnya soal lab ya. Anggaplah soal lab ya. Tapi Anda tidak di bidang situ. Anda bisa mengajukan ke sana, mengajukan diri. Pak, saya mengetahui tentang ini. Saya bisa terlibat, saya bisa membantu di sini. Nah, di tim itu bisa Anda masuk bekerja. Oke? Pak Izam, paham Pak Izam? Ya, paham, Bapak. Oke. Ya, jadi artinya teman-teman yang mau pembelajar, yang mau misalnya mengetahui hal lain, mau pembelajar, itu diapresiasi. Ya. Diapresiasi, negara membuka ruang sudah untuk itu. Nah, kalau selama ini kan, tidak bisa, Pak. Saya bukan tugas saya itu. Ya. Selama ini kan begitu. Bukan tugas saya itu, Pak. Saya di sini, tugas saya ini. Gitu. Nah, tapi Anda tahu itu, tahu. Oke. Ini saya juga agak sedikit berlama-lama di sini karena ini penting kita sampaikan ke teman-teman. Ya, teman-teman, tidak ada ruginya menjadi pembelajar. Ya. Jadi sekarang ada pengakuan untuk itu. Selanjutnya ini acuan kerja sama lah ya. Nanti tinggal teman-teman ditambah saja ini acuan kerja karena teman-teman walaupun golongan 2 nanti membantu juga. Membantu teman-teman yang golongan 3, golongan 4 untuk dalam menyusun kerangka acuan kerja. Biasanya disebut RAP juga, RAP. Ini menyangkut ini, lebih teknis juga sangat baik. Ya. Jika ada tambahan ya sebagai silakan tambahkan. Nah, ini PMP 6 sama teman-teman. Jadi ingat, menjadi ASN adalah pilihan sadar. Jadi saya sadar menjadi PNS, maka saya patuh terhadap ini. Nah, ini adalah hal konkret yang wajib dilakukan oleh PNS saat pertama kali bekerja adalah pertama membaca renstra daerahnya, lalu membaca segala regulasi terkait TUSI. Sudah ada yang membaca renstranya di sini? Sudah ada? Yang membaca renstranya? Pak Muhammad Nasir? Sudah, Pak. Yes, itu. Nah, biasanya banyak ulasan di situ kan? Pak Nasir ya? Kan? Banyak kalau ini mau dibuat. Iya, ada Pak. gambar-gambar kita. Banyak isu-isu juga. Nah, di situ banyak isu-isu. Nanti berarti komisi sudah siap ini mau bikin aktualisasi. Ya, sudah temukan isunya? Insya Allah, Pak. Sudah? Pak. Sudah.
Nanti di situ. Nah, ini jangan. Oke. Nah ini ada juga kampanye teman-teman ya. Kampanye ini dari Menpan. Jadi kampanye gerakan hidup sederhana itu dikeluarkan. Jadi sebenarnya regulasi arahan itu lengkap di negeri kita ini. Cuma menjalankannya biasanya kan. Ada orang. Nah di sini disebut lewat surat edaran ASN tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan, memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepatahan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Oke? Jadi negara ini sadar, masih susah banyak kita punya saudara yang lain. Komio PNS yang kebetulan mungkin di tempat bekerjanya agak pekerjaannya agak bagus, ada bisa mendapatkan pendapatan lain yang bisa bikin ini. Sudahlah, jangan kasih tunjuk-tunjuk terlalu mewah-mewah atau disebut flexing, ya. Nanti itu. Oke, ini diatur. Jadi kita ternyata diatur, tidak boleh kita juga hidup itu terlalu mewah, kita lihat, gitu kan. Di negara ini memang sejak 2014 sudah cerdas. Oke, terima kasih. Dan ini ada 4 tipe pegawai. Nanti ini kan baru masuk, kalian berada di area mana? Ada keterampilan rendah dan motivasi tinggi. Walaupun masih rendah, tapi motivasi tinggi, dia mau semangat belajar, antusias, pikir, mau mengembangkan diri. Lalu ada yang keterampilan tinggi, motivasi rendah, bisa seperti kuda atau kuda di dokat, tutup, tahu dia kita saja. Tapi untuk motivasinya rendah, misalnya untuk melakukan perubahan, kembang itu kan. Jadi biasanya dia sudah puas begini. Nah, dapat lagi banyak mengeluh. Saya ini sudah kerja, sudah begini kan, banyak menuntut dia. Padahal area-area perbaikan, area perubahan itu sudah tidak dibuat. Lalu ada keterampilan rendah, motivasi rendah, ini beban tim. Nah, sudah keterampilan rendah, tidak ada lagi motivasi didorong. Ayo kita mau begini. Sudahlah, gitu kan. Lalu ada yang keterampilan tinggi, motivasi tinggi, kompetitif, inisiatif, berbagi pengetahuan. Nah, silakan jawab masing-masing di rumah. Tapi ini kan teman-teman baru, kan? Baru 2 bulan. Tapi bisa lihat, saya bisa lah nanti jadi ini. Semoga saya jadi di area yang keterampilan tinggi, motivasi tinggi. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Ini slide terakhir. Sudah menuju jam 9. Saya stop share. Pak Inal, kita berapa menit lagi, jika ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaan. Langsung saja, santai-santai ya, jangan terlalu tegang, Komio. Aduh, ya, Pak. Ini Pak, iya ini materi kayak gitu kan, santai, supaya nyaman-nyaman. Nah saya juga sebenarnya melatih begini teman-teman, melatih untuk teman-teman yang tidak selalu menjadi bilang saya ini bawahan. Jadi saya bawahan, saya menunggu nanti dikasih tahu, tidak gitu. Karena ada inisiatif. Oh Pak, begini, tinggal cara komunikasinya saja, ya. Jadi saya biasanya kan kalau kita nyaman, enjoy, biasa orang itu tidak takut keluarkan pendapatnya. Saya kalau orang yang agak takut-takut, saya punya pikiran ini, ya, jadi dia juga malas. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Atau sama dengan yang sebelumnya karena sudah banyak kita bahas di grup ya soal masa kerja yang kemarin ya. Kita bahas ya yang orang yang sudah masa kerjanya sudah pernah bekerja di tempat lain diakui ya. Soal nanti kalau ada yang saat ini lagi sekolah tapi pada hari itu dia gunakan waktu tes dia gunakan S1-nya kan. Nanti pas selesai belum CPNS dia lulus hari ini menjadi S1 kan, akan mengikuti penyesuaian ijazah seperti itu. Oke, teman-teman semua, saya pikir cukup ya. Ini juga menjadi informasi saja. Kalau ada hal-hal nanti yang kalian misalnya mau tanyakan, nanti dikirimkan saja sama Pak Inal, ya. Nanti Pak Inal kirim ke saya, ya. Nanti kita diskusi-diskusi. Oke, kita tidak putus di sini informasinya. Oh, aduh, selesai ini Pak, berarti saya sudah tidak bisa. Tidak. Panjang perjalanan kita. Kita terus bisa berkomunikasi, ya. Sesuai dengan standar. Tadi ingat standar kita, manajerial, pengembangan diri dan orang lain. Nah, pengembangan orang lain, maka kita tidak boleh malas-malas memberikan informasi ketika ada orang yang ingin juga mengerti satu hal. Semangat teman-teman semua. Dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang tidak berkenan, atau ada hal yang misalnya
terlewati, saya mohon maaf atau agak buru-buru menyampaikan ya. Saya mohon maaf, tapi saya hanya ingin bahwa informasi yang prinsip-prinsip di slide saya itu tersampaikan ke semua teman-teman. Jadi informasi. Oke, jam 9 mungkin akan ada selanjutnya materi selanjutnya. Masih ada materi selanjutnya? Masih ada, Eh? Pak. Ada ya, pada Ya, oke. pembelajaran agenda 3, Pak. Ya, semangat semua. Oke, saya pamit ya, Liv ya. Oke, teman-teman semua. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. pagi. Atur nuhun, Pagi. Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Bapak Muhammad Fadli SH MSI, yang sangat luar biasa, dan kami berharap semoga semua peserta yang hadir hari ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah diajarkan. Amin. Jadi, mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai, dan alhamdulillah sudah selesai materi pada hari ini, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak.